Setelah kita belajar mengenai cara membuat animasi secara frame by frame, sekarang sudah waktunya kita masuk ke dalam teknik animasi yang dinamakan twinning. Sekarang apa twinning itu? Teknik twinning sebetulnya adalah suatu shape twinning dan motion twinning. Sedangkan kata-kata twinning sendiri dulunya berasal dari sebuah perusahaan ataupun sekolah animasi yang mempunyai teknik di mana mereka tidak pernah atau tidak akan membuat frame by frame animation. Mereka hanya membuat main frame-nya dulu, ya, master frame-nya pertama kali, atau yang kita bilang kalau di dalam Flash itu disebut sebagai keyframe. Lalu mereka membuat akhirnya dari kumpulan frame tersebut. Jadi hanya dua yang dibuat, main dan the last frame, ya. Nah, di tengah-tengah itulah yang dibuat sebagai proses twinning. Misalkan seperti Donald Duck, ya, film kartun Donald Duck. Ketika Donald Duck ceritanya itu mau masuk ke dalam suatu mobil, dari mulai dia lari, mulai dia berjalan, itu frame pertama, keyframe pertama. Lalu setelah itu pas keyframe terakhir, jadi hanya dua keyframe, ya. Keyframe terakhir, Donald Duck sudah masuk dan mengendarai mobilnya. Nah, proses antara dia lari sampai sudah ada di mobil, itulah yang dilakukan atau dikerjakan dengan Flash. Jadi Flash MX yang mengerjakan proses tersebut, dan proses tersebut dinamakan twinning. Jadi twinning itu bisa dikatakan juga antara atau between antara keyframe awal dengan keyframe akhir. Jadi saya ingatkan kembali ya kepada Anda bahwa twinning adalah proses di antara keyframe awal dan keyframe akhir. Sekarang kita akan membuat shape twinning. Shape twinning itu adalah seperti proses dari satu vektor objek ke dalam vektor objek yang lain. Selanjutnya, sebelum kita memulai proses twinning ini, kita harus tahu dulu berapa jumlah frame rate per second-nya. Seperti yang Anda ketahui bahwa saya sudah men-set sebesar 20 frame per second, ya. Jadi Anda tahu berapa waktu yang diperlukan untuk proses animasi yang kita inginkan. Nah, sebelum kita berlanjut, saya juga ada beberapa pesan ya kepada Anda bahwa pertama kali yang harus Anda tahu bahwa Anda ingin seperti apa animasinya. Anda harus desain dulu di dalam kepala Anda, di dalam pikiran Anda, seperti apa kira-kira animasi itu. Di sini saya akan memberi contoh suatu shape twinning di mana satu kotak berubah menjadi satu lingkaran. Dan itu memerlukan waktu kurang lebih, saya minta ya mungkin 2 detik ya. 2 detik twinning animasi. Berarti karena kita memakai 20 frame per second, kita memakai total frame sebesar 40 frame. Baiklah, setelah Anda mengingat pesan saya tadi, Anda sudah siap membuat satu proses animasi twinning. Di sini saya akan mulai pada keyframe awal ini. Saya akan membuat sebuah kotak ya, rectangle. Mungkin dengan stroke color berwarna hitam dan fill colornya berwarna merah. Oke, saya buat dulu di sini. Ya, satu ini selesai. Nah, selanjutnya yang kita inginkan adalah proses animasi shape twinning ini berlangsung selama 2 detik. Berarti kita harus memilih frame ke-40, ya. Lalu di sini klik kanan tombol mouse dan lakukan proses insert blank keyframe. Nah, Anda mungkin bertanya, kenapa harus blank keyframe? Kenapa tidak keyframe saja? Anda ingat bahwa kita akan melakukan proses shape twinning, yaitu perubahan morphing suatu bentuk pertama ke bentuk yang lain. Otomatis keyframe awal harus berubah, jangan sama dengan keyframe akhir. Jika saya tempatkan insert keyframe, yang terjadi adalah seperti ini. Saya akan Ctrl Z terlebih dahulu. Ya, saya pilih frame ke-40, klik kanan insert keyframe. Yang terjadi adalah, Anda lihat, 1 sampai 40 itu sama.
Kita bisa saja ya menghapus ini dan merubahnya ke bentuk yang lain. Tapi untuk apa Anda kerja 2 kali kalau Anda bisa melakukan insert blank keyframe. Dan di sini kita membuat objek baru, tapi di sini saya akan merubah warna fill-nya mungkin menjadi biru ya. Saya buat objek baru di sini. Nah, kita berhasil membuat keyframe awal dan keyframe akhir. Di antara atau between kedua keyframe inilah kita memerintahkan Flash untuk membuat suatu proses animasi. Ya. Kita buka pada bagian properties, Anda pilih frame pertama. Anda lihat ya, properties, frame pertama sudah Anda pilih. Dan di bagian tengah ini ada yang namanya twin. Nah, ini kita bisa langsung mengaktifkan proses animasi twinning. Bedanya dengan Flash 5, kalau di Flash 5 dulu tuh kita harus membuka panel yang namanya frame. Tapi sekarang setiap kita memilih salah satu objek ataupun salah satu fasilitas, ya seperti frame ini saya pilih, langsung propertiesnya membuka frame. Dan itu saya anggap cukup bagus ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuka panel lagi. Nah, baik kita lanjutkan. Di bagian twin terdapat 2 buah pilihan, yaitu motion dan shape. Yang akan kita coba pertama kali adalah shape. Jadi kita pilih shape. Anda lihat terjadi perubahan yang cukup besar di dalam timeline kita, bahwa mulai dari frame kedua sampai frame ke-39 terdapat warna hijau ya, dan ada tanda panah ke kanan. Ini adalah twinning shape. Nanti Anda belajar motion twinning, warnanya akan berbeda. Dia akan berwarna biru. Ya, jadi nanti Anda akan tahu kalau Anda membuka project orang lain, oh ini adalah shape twinning karena dia berwarna hijau ya, dan ini adalah motion twinning karena dia berwarna biru. Sekarang saya akan coba tutup propertiesnya. Coba saya tekan kunci enter pada keyboard. Anda lihat, kita telah berhasil membuat proses shape twinning. Anda mungkin akan lebih menarik ya kalau saya scrubbing ya, proses scrubbing menarik playback headnya ya. Anda lihat perubahan bentuk dan warna cukup sempurna ya, dari merah ke biru. Iya. Baiklah. Nah, kita telah berhasil membuat sebuah shape twinning, tapi di sini saya ada suatu warning kepada Anda bahwa melakukan proses shape twinning, Anda memerlukan objek berupa shape. Ya. Jadi jika Anda sudah menggrup atau mengkonvertnya menjadi sebuah simbol, Anda tidak bisa melakukan proses shape twinning. Seperti apa? Contohnya ya, bentuk atau objek tersebut adalah berupa shape atau tidak. Anda lihat saja sekarang. Ketika saya memilih frame 1, Anda lihat ya, bentuk dari kotak ini dipenuhi oleh dot-dot ataupun titik-titik kecil ya, partikel-partikel kecil di dalamnya. Demikian juga yang di bagian akhir. Sama. Ada partikel-partikel kecil. Kedua objek ini, awal dan akhir, adalah shape. Jadi dia bisa melakukan proses shape twinning. Contohnya, jika ini bukan merupakan suatu objek shape, misalkan saya pilih ya, ini saya pilih, lalu saya modify dan pilih group. Selesai. Anda lihat, kalau saya klik pada bagian ini, lihat ada tanda garis-garis kecil ya, titik-titik kecil di antara frame ini. Kenapa? Kalau Anda melihat garis-garis kecil ini, baik itu shape tuning maupun motion tuning, itu menandakan telah terjadi broken twin ataupun telah terjadi kesalahan yang dimana Flash tidak mengerti objek awal dan objek akhir.
Flash tidak mengerti apa yang terjadi, kenapa dari shape bisa menjadi suatu bentuk yang lain. Ya, jadi Anda harus perhatikan apa kesalahan yang terjadi dari awal dan akhir. Tadi kita telah menggrupnya dan menjadikan Flash tidak mengerti bentuk apa ini, sehingga dia terjadilah broken link. Jadi ingat bahwa proses shape tuning harus memakai objek shape. Ya, dengan tanda-tanda kalau kita pilih terdapat titik-titik kecil atau partikel-partikel kecil di dalamnya. Oke. Nah, untuk keluar dari masalah ini saya akan melakukan Ctrl Z ya. Beberapa kali sampai akhirnya kembali ke shape tuning. Dan Anda lihat kalau saya klik bagian luar ini, nah dia kembali normal.